Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya memakai baju bernuansa merah ya. Artinya ini berita yang hot lagi. Iyalah ya. Anda tahu kan dress code saya kalau merah artinya berita hot. Apa itu? Wah, ini benar-benar hot nih ya. Yaitu Heart of Hope atau yang di Indonesiakan yaitu Hati Harapan mau menggugat. Kalau saya lihat walaupun dia nggak sebut sih ya, kalau lihat rangkaian ceritanya sepertinya dia mau menggugat SWI OJK, Tempo, Kontan, dan beberapa media massa lainnya. Kenapa? Nah, nanti kita lihat ya. Makanya Anda harus nontonlah video saya ini, jangan dipotong-potong supaya Anda ngerti gitu rangkaian masalahnya apa. Sehingga ya sebut saja, saya nggak tahu nih ya, kok brand ambassador gitu ya. Saya nggak tahu badan hukumnya Hati Harapan apa. Nanti kita lihat lah ya videonya ya. Yang muncul di situ brand ambassador, best brand ambassador. Oke lah, nanti aja kita lihat ya videonya ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah bahas Hati Harapan dan hubungannya dengan Redford. Ya, Redford yang sudah scam gitu ya. Saya waktu itu bilang Hati Harapan sesungguhnya yang benar itu ada lah ya di luar negeri gitu ya. Tetapi yang di Indonesia ini didompleng gitu ya. Katanya Red of Hope atau Hati Harapan ini di Indonesia memberikan bantuan-bantuan tetapi sekaligus melakukan trading untuk mensejahterakan anggotanya ya. Tradingnya katanya sehari kira-kira 2% keuntungannya ya. Main kripto bekerja sama dengan Redford ya. Redford pun sudah scam kan, sudah dinyatakan sejak lalu-lalu lah itu adalah investasi ilegal. Sudah saya ceritakan kan, Anda nontonlah video saya yang sebelumnya. Tetapi Hati Harapan yang sebelumnya saya pikir itu didompleng gitu ya. Ternyata, wah, dinyatakan ilegal. Waduh, dinyatakan ilegal. Nah kita lihat ini ya, kita lihat ini nih. Kita lihat ini. Ini daftar investasi ilegal yang dikeluarkan oleh Satgas Waspada Investasi ya, yang ya OJK juga lah ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya, ada berapa? Bentar, ada 18. Ada 18. Kita lihat yang nomor 8 dulu deh ya, 8 dulu. ROBD Global. Ya. Penyelenggara perdagangan aset kripto tanpa izin. Sudah saya bahas sejak sebulan lebih yang lalu dan sudah scam ya. Oke, kita lihat saja yang nomor 2 nih yang menjadi topik saya kali ini yaitu Heart of Hope. Heart of Hope. Jadi kalau sebut Heart of Hope mesti benar ya, karena ini kan bahasa Inggris. Heart of Hope, bukan Heart of Hope ya. Heart of Hope. Oke deh, di sini dikatakan Heart of Hope ini adalah penawaran investasi berkedok donasi. Nah, yang bilang SWI loh. Yang adalah OJK juga lah ya, bagian dari OJK. Iya, nomor 2, Heart of Hope, penawaran investasi berkedok donasi. Oke, nomor 2 ya. Nomor 3-nya itu harta manajemen, nggak penting lah ya. Tapi ntar kita lihat kenapa saya sebutkan yang nomor 3-nya hartamanajemen.com. Ya, nah, oke. Ini ya, ini daftar dari Satgas Waspada Investasi. Ya. Dimana di dalamnya didukung oleh beberapa badan itu sebenarnya. OJK, iya, Bank Indonesia, oh banyak deh, ya kan? Ada 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya 12, 13 lah ya. Ya ada Kominfo, ada kepolisian, pokoknya Satgas Waspada Investasi didukung oleh sekian lembaga dan kementerian. Oke ya, ada berapa? 18. Oke, kita maju nih, ini seru nih, seru. Oke, nah. Itu daftar mah bikinan Pak Chandra. Astaga. Kadang-kadang orang suka ngomong gitu,
nggak ada buktinya. Itu mau setiap orang bisa bikin daftar itu. Oke, kita lihat berita di Tempo. Ini berita Kamis. Catat ya, Kamis 6 Oktober. Sini, kenapa ini penting tanggalnya? Nanti saya terangkan. Kamis 6 Oktober 2022, jam 3 sore lebih 39 menit ya. Ini berita di Tempo. Daftar 18 investasi bodong yang ditutup Satgas sepanjang September. Yang tadi kan 18, ya kan? Nah, di sini beritanya Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 18 entitas ilegal sepanjang September 2022. SWI kemudian memblokir situs, website, aplikasi, dan menyampaikan laporan keberadaan entitas investasi bodong itu ke Bareskrim Polri. Mampus deh. Kedelapan 18 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin dan telah dihentikan oleh SWI. Ujar Ketua Satgas Waspada Investasi Tonggam Lumban Tobing melalui keterangan tertulis pada Rabu 5 Oktober. Jadi diberikan keterangan tertulisnya Rabu 5 Oktober. Nah, beritanya ini Kamis 6 Oktober. Nah, tanggal ini penting ya, nanti sebentar saya terangkan kenapa penting ya. Hubungannya tanggal 5 Oktober dengan videonya nanti yang kita nonton. Nah, di sini saya cuman kasih lihat 3 pertama, nah sama kan, yang nomor 3 dulu nih, kan saya sebutkan tadi hartamanagement.com ya. Nomor 2 juga sama. Heart of Hope, entitas ini menawarkan investasi berkedok donasi. Jelas ya, Tempo menyebutkan itu. Ya dasarnya list dari SWI. Ya Tempo nggak berani sembarangan bikin berita kalau beritanya nggak akurat dan sumbernya nggak akurat. Ini sumbernya akurat dari SWI. Kita lihat lagi siapa? Kita lihat 2 saja, padahal banyak lah. Anda search saja lah di Google ya. Di sini kontan.co.id. OJK bekukan ya, OJK ya SWI lah gitu ya. 18 investasi bodong Oktober 2022. Ya. Nasabah dihimbau tarik dana. Ya. Ya, maksudnya ini dibekukannya di Oktober, itu temuan yang September. Ini beritanya 7 Oktober. Jadi 5, 6, 7 berturut-turut tuh. Pak Tonggam memberikan keterangan tertulis pada tanggal 5, Tempo tadi memberitakan tanggal 6, Kontan tanggal 7. Ya, beda-beda dikit lah ya. Kira-kira begini juga buktinya. Inilah daftar investasi ilegal yang diumumkan oleh SWI. Dia bilang ya, dalam keterangan resmi, sekali lagi sama ya, 5 Oktober, 18 investasi ilegal yang ditemukan dan dibekukan itu yang ditemukan di September ya kan, dan dibekukan karena melakukan penawaran tanpa izin dan sudah diberikan oleh SWI, terdiri dari 5 entitas melakukan money game, 4 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin, 3 entitas melakukan kegiatan perdagangan aset kripto tanpa izin, 2 entitas penyelenggara robot trading tanpa izin, 1 entitas melakukan security crowdfunding tanpa izin, dan 3 entitas lain-lain. Oke? Itu perinciannya. Tapi kita lihat aja detailnya nih ya. Berikut daftar investasi ilegal. Saya nggak usah lihat semuanya, kita lihat nomor 2-nya juga sama. Heart of Hope, penawaran investasi ilegal berkedok donasi. Ya, nomor 3-nya masing sama tuh ya, hartamanagement.com ya, ci-hartamanagement.com ya. Ya, penawaran investasi uang tanpa izin, ilegal dengan skema member get member, ya kan? Kemudian yang di bawahnya itu sama dengan yang sebelumnya, ROBD Global, penyelenggara perdagangan aset kripto tanpa izin atau ilegal. Oke, jadi yang tadi itu bukannya buatan saya. Memang press release lah dari SWI ya, yang diberikan kepada media massa ya. Tapi ternyata press release yang sudah disebarkan oleh SWI tertanggal 5 Oktober itu sepertinya memacu kegalauan dan apa ya, seperti kemarahan gitu. Nah, kemarahannya saya lihat ini bukan dari manajemen, dari brand ambassador. Gini loh, Anda tahu ya bedanya manajemen sama brand ambassador. Kalau misalnya saya manajemen Heart of Hope, untuk menjalankan bisnis Heart of Hope, saya perlu beberapa brand ambassador. Kalau dulu kan DNA Pro brand ambassadornya salah satu Ivan Gunawan gitu ya. Nah, ini ada nih, tapi yang ngomong brand ambassador, disebutlah the best brand ambassador. Nah, kita lihat saja deh ya, supaya jelas gitu ya urutannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, member Heart of Hope
dimanapun Anda berada. Hari ini saya menyampaikan beberapa hal tentang Heart of Hope International. Yang pertama, kegiatan silaturahmi Thanks of Gift seluruh leader pada tanggal 1 Oktober 2022 telah berjalan dengan aman dan lancar di Jakarta. Sampai sini dulu. Apa dia bilang tadi? Benar kan ya? The best brand ambassador. Dia tuh cuman brand ambassador, ya, bukan manajemen. Tapi hebat ya, brand ambassador memberikan press conference. Brand ambassador kan cuman untuk promosi, ya kan? Tapi ini memberikan press release, keterangan pers, ya. Ya saya nggak tahu sih ya, apa benar brand ambassador diberikan wewenang oleh manajemen Heart of Hope Indonesia atau Heart of Hope International, karena nanti di belakang kita dengar dia sebutnya Heart of Hope International, ya. Nah di sini saya koreksi dikit ya, dia sebutnya Heart of Hope. Yang benar adalah Heart of Hope, bukan Heart of Hope. Yang benar leader, bukan leader. Ya kan disebut para leader gitu ya, para leader gitu. Tapi itu oke lah, itu masing pembukaan. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Berikutnya, seperti kita ketahui bersama bahwa Heart of Hope berkomitmen pada filantropi global untuk memberi bantuan sosial dari tahun 2022 hingga 2023. Negara Indonesia diproyeksikan sebagai wilayah utama untuk menerima bantuan amal dari Heart of Hope International. Berikutnya, Heart of Hope akan melaksanakan kegiatan amal berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan sumbangan membangun sekolah bagi masyarakat pedesaan yang kurang mampu, memperbaiki jalan dan jembatan, dan lain sebagainya. Bantuan dan perhatian tanpa pamrih yang diberikan oleh Heart of Hope International untuk Indonesia akan bekerja sama dengan menggandeng semua pihak, khususnya pemerintah Indonesia. Sampai di sini dulu. Terakhir dia bilang akan menggandeng beberapa pihak, termasuk pemerintah Indonesia. Logikanya di mana ya? SWI sendiri bilang ini adalah kegiatan ilegal, penawaran investasi berkedok donasi. Tapi di sini dikatakan kegiatannya bekerja sama dengan pemerintah. Kan nggak masuk akal kan? Kan nggak masuk akal. Yang depan-depan ya saya nggak peduli lah dia ngomong bla 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 bla, nggak peduli. Yang terakhir tadi bekerja sama dengan beberapa pihak, antara lain pemerintah Indonesia. Udahlah, ngaco lah orang. SWI kan bagian dari pemerintah Indonesia kan? Dan sudah menjelaskan inilah ilegal. Bagaimana bisa bekerja sama? Ngerti kan maksud saya ya? Oke lah, kita continue lagi videonya. Sebagai organisasi amal dunia, Heart of Hope juga akan tetap menjaga reputasi dan komitmennya. Beberapa hari terakhir, ada banyak pernyataan dan informasi miring yang tidak benar tentang Heart of Hope. Kami dari manajemen Heart of Hope menghimbau kepada kita semua, tolong agar menghentikan semua rumor yang tidak baik itu. Jika fitnah atau tudingan yang ditujukan kepada Heart of Hope tidak terbukti dan terus dilakukan, maka manajemen Heart of Hope akan melakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Anda lihat tadi kan, di awal kan the best ambassador. Dia cuman ambasador. Tapi seakan-akan ini membacakan pengumuman dari manajemen Heart of Hope International. Internasional apa Indonesia ya? Apakah dia dapat mandat dari Heart of Hope International untuk menyampaikan hal ini? Apakah manajemen Heart of Hope Indonesia? Harusnya yang memberikan press conference adalah manajemen Heart of Hope Indonesia. Atau internasional lah, kan dia bilang internasional. Bukan brand ambassador. Ya tapi saya nggak tahu deh ya, mungkin saja dia mendapatkan mandat dari manajemen untuk menjelaskan ini, melakukan press conference ini. Kalau ambasador itu udah pasti juga bukan leader juga, atau dengan kata lain dia cuman seperti artis yang dipakai untuk sebagai brand ambassador. Ngerti nggak sih brand ambassador?
Ini bukan leader, bukan founder. Kalau di permainan seperti ini kan ada leader, ada founder gitu. Cuman ini brand ambassador. Kalau seperti Ivan Gunawan cuman sebagai bintang iklan yang dipakai untuk mempromosikan DNA Pro. Nah ini kan cuman brand ambassador. Harusnya manajemen Heart of Hope Indonesia dong yang maju. Astaga, nggak ngerti dah ini, kacau dah. Oke lah, kita lanjut lagi deh ya. Lucu ini. Kepada seluruh member Heart of Hope dimanapun Anda berada, khususnya di negara Indonesia, manajemen Heart of Hope menyampaikan bahwa sampai detik ini Heart of Hope Internasional dan seluruh aktivitasnya dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Di bagian sebelumnya saya ada terlupa satu. Dia bilang, bagi pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar, intinya akan digugat. Berarti SWI, Tempo, Kontan, dan beberapa media massa yang memberitakan juga bahwa Heart of Hope adalah ilegal, mau dituntut dong. Ya kan, tadi saya agak kelupaan tadi. Nah, di sini disambung lagi sama dia minta semua member tenang-tenang saja, katanya aman-aman aja kok Heart of Hope, meskipun SWI sudah bilang ilegal ya. Yang sebelumnya kan, yang tadi saya kelupaan, dia bilang untuk menyetop katanya. Artinya ini pengancaman kepada SWI dan dua media tadi ya. Masih ada media lain sih ya, saya nggak usah lah memberitahu semuanya. Jadi secara nggak langsung dia mau minta, SWI, Tempo, Kontan, diem lo, jangan ngomong yang nggak benar gitu ya. Ada bukti nggak? Seakan-akan begitu ya. Bagus, kita lihat aja nanti perkembangannya. Lanjut dulu ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan tidak ada yang diragukan. Mari kita bersatu padu dan bergandengan tangan untuk menjaga keutuhan Heart of Hope serta meraih impian kesejahteraan hidup yang sudah di depan mata. Nah, sini ditegaskan kepada para member, nggak usah ragu, nggak usah takut, ini baik-baik saja ya. Pokoknya intinya aman dah ya, baik-baik saja aman ya. Mau menenangkan ya, padahal tanggal 5 SWI sudah bilang itu ilegal. Jadi di sini mencoba menenangkan. Oke, lanjut. Terima kasih. Salam Heart of Hope. Ayo, ayo, ayo. Kamis 6 Oktober 2022, Manajemen Heart of Hope Internasional. Ya, press conference ini tanggal 6 Oktober. Keterangan dari SWI 5 Oktober. Jadi ini jelas ya, walaupun tidak disebut, ini merespon pengumuman resmi SWI tanggal 5 Oktober. Karena press conference ini 6 Oktober. Ya, dan dia berbicara atas nama siapa tadi? Anda dengarkan? Heart of Hope Internasional. Nggak sebut Heart of Hope Indonesia loh. Heart of Hope Internasional. Apa iya Heart of Hope Internasional memberikan mandat kepada best ambassador ini untuk melakukan press conference? Nah, kalaupun iya, misalnya SWI, tadi Tempo dan Kontan mau dituntut, Heart of Hope Internasional suruh datang aja ke sini. Tuntutlah itu SWI ya, tuntutlah itu Tempo, Kontan, dan media massa lain. Saya tanya aja, ada izin nggak mengumpulkan uang? Apa? Mengelola uang masyarakat, ya kan? Terus dibuat untuk investasi. Pasti nggak ada. Kalau ada, nggak mungkin SWI mengumumkan ilegal. Oke? Anda sudah dengar semuanya ya? Jelas ya? Jadi, kesimpulan saya bahwa press conference ini yang dilakukan pada 6 Oktober meresponi pernyataan SWI yang tanggal 5 Oktober dan media massa. Ya kan? Pertanyaannya, apakah SWI dan media massa mencemarkan nama baik Heart of Hope? Kalau iya, tuntut aja SWI-nya, gampang kok. Gampang, saya cuma memperjelas di sini beritanya, ya. Sumber saya dari SWI, sumber saya dari Tempo dan Kontan, ya. Anda mau nuntut saya juga nggak apa-apa kok. Cobalah suruh Heart of Hope Internasional somasi saya gitu, somasi SWI, somasi Tempo dan Kontan. Orang ini berita dari SWI kok. Kenapa harus pusing? Oke, jadi himbauan saya kepada Anda para pemain Heart of Hope, cerdaslah. Pemerintah sudah bilang ini ilegal, meskipun brand ambasadornya bilang ini legal segala macam aman-aman saja, ya terserah. Anda mau dengar brand ambasadornya atau mau dengar pemerintah. Ya, cerdas loh, jangan dungu terus loh. Oke deh, gemes saya gitu ya.
Demikian saja bahasan saya kali ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan seperti biasa. Terima kasih.